Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita datang ke tempat peribadatan kita, di mana kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita datang ke tempat ini karena hanya satu hal, kita tahu hanya satu nama yang kita sembah. Amin. Dan kita percaya hanya satu nama yang layak diagungkan. Amin. 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 Kita dalam tempat ini tidak salah, tapi keputusan di mana orang lain sibuk bekerja, tapi kita sibuk cari Tuhan. Tuhan pasti berkati kita. Amin. Coba itu mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Apapun persoalannya, apapun persoalan pada pagi hari ini, berikan kepada Tuhan. Karena saat kita berikan kepada Tuhan, Tuhan pasti bekerja dan berkarya. Amin. 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 Mari kita angkat satu pujian ini kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah-langkah kami. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bila ku takkan bersamamu. Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau menyisaku, pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang tak berjalan. Katakan sama-sama.
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Bukan sekarang yang pada apapun yang terjadi, apapun yang kau alami, percaya kepada Engkau. Karena Kau satu-satunya penolong yang setia Tuhan. Kamu berikan lagi, berikan kepada Tuhan.
bersyukur buat pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan penolong kami yang setia. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau yang sanggup mengubah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti apa yang kami perlukan. Keluarga kami, saudara kami, dan orang-orang yang dekat dengan kami. Namun hanya Engkau Tuhan yang paling setia. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kami menyembah, kami memuji Tuhan yang setia. Tuhan yang menolong, menuntun setiap jalan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan yang diagungkan di tempat ini. Karena besaran memuji nama-Mu, besaran meninggikan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib. Kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini. Mata melihat kemuliaan Tuhan. Maka boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Minggu-minggu ini kami diingatkan di mana kami tetap merayakan hari kenaikan Yesus di surga. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Di momen-momen ini mengingatkan kami bahwa suatu saat kami akan bersama dengan Tuhan di surga. Bersama dengan Tuhan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau melayakkan kami dengan darah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Selamatkan suku ini. Kami mohon kepada Engkau di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bilang haleluya, jemaat bilang haleluya. Amin. Haleluya. 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 Lebih keras lagi ya, kalau bisa full. Ya nak, full. Haleluya. Haleluya. Tuhan sekali lagi. Mari kita angkat pujian ini, rayakan Yesus, rayakan. Sebab Dia yang bangkit, Dia yang naik ke surga.
Tuhan hidup. Amin. Waktu kurang percaya ada hari esok karena Tuhan hidup. Amin. Amin. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya angkat tangannya. Ada tempat ada di sana. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, ada yang ingin bersaksi? Ada yang ingin bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini? Kalau nggak ada, kita angkat satu pujian. Bila bunyi sangkakala, Bu Ada. Ada suara sangkakala. Mana itu? Tuhan yang sana. Bila bunyi sangkakala, nama Julham ada. 1, 2, 3. Bila bunyi sangkakala, Kali. sebut nama sendiri, pastikan nama kita ada serta dan malaikat Tuhan nanti datang. Sangkakala didirikan. Kalau kita masih hidup, kita ada nama. Saya ada. Amin. Kalau nggak ada, waduh. Orang besar yang bilang sial. Ya, nggak ada namanya, sial kita. Nah, itu baru sial, masuk ke generasi. Ya, masuk ke jadi nama kita pastikan ada karena Yesus. Amin. Amin. Bukan karena apa, tapi karena nama Yesus. Oleh sebab itu nyatakan dalam nama Yesus
aku baptis Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu tanda kita menerima Yesus. Amin. Baiklah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita siapkan hari kita ucapkan pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Aku percaya Allah yang Esa itu tunggal adanya. Yesus yang lahir nanti bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat antara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selamat dan hidup suci. Bahasa adalah tanda awal gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada Tuhan, kerajaan kehidupan, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Persiapan hati kita mendengarkan firman. Bahwa firman Tuhan kita tidak pernah sia-sia. Izinkan firman Tuhan yang bertumbuh di dalam setiap hidup kita. Aku yakin saat kau berfirman, bisa saat kau bertindak, hidup kami bukan oleh perkataan orang, tapi hidup kami oleh perkataan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Tuhan, apapun masalah persoalan keluarga, rumah tangga pribadi kita, kau harus tetap percaya. Sama seperti Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Jika Ayub diuji oleh Tuhan, teman-temannya datang berkata, Ayub kau bertobat, kau banyak salah, kau banyak dosa. Tapi Ayub bilang, aku tidak salah. Lalu Ayub mulai bicara kepada Tuhan. Di situ Tuhan melihat tidak sedikit pun mulut Ayub mengutuk Tuhan, tidak sedikit pun dari mulut Ayub memarahi Tuhan. Jika hari-hari ini Tuhan kadang-kadang kami bandel, jika hari ini Tuhan kadang-kadang kami mengalami masalah, kami berkata, Tuhan kenapa? Kenapa kau jahat? Apa dan sebagainya? Tapi mengalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan kami. Oh Allah yang kudus, apapun yang terjadi terbaik kau sediakan. Apapun yang kami alami, kau berkata tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan. Tuhan ada yang mustahil, hati Tuhan ada yang ampuni, mengisahkan setiap kata-kata, disediakan bagimu, sediakan janji-Mu dan penolong yang ajaib. Kami percaya kami ditangkap, dan kami percaya kami dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada rancangan Allah yang terindah di dalam kehidupan kami, sehingga visi-misi Tuhan, sehingga visi-misi Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi bagian dari pekerjaan ilahi. Jadikan hidup kami Tuhan menjadi berkat dan menyatakan pekerjaan ilahi, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, kuduskan, Tuhan kurangi. Dan pada akhirnya kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Artinya Yesus menyatakan bahwa dirinya berasal dari surga. Dan kita sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi pengakuan iman kita sampai Tuhan datang kembali. Ya. Sekali lagi, biarlah di dalam iman kita itu menjadi pengakuan iman di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang kembali. Ya. Dan saudara menjadi bagian pekerjaan ilahi. Ya, puji nama Tuhan. Kita langsung saja baca kebenaran firman Allah di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Ibrani pasal 4 ayat ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kita punya imam besar yang agung, ya, yang telah melintasi semua langit, ya, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, ya. Sekali lagi, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, ya. Nah, pada saat ini di dalam kehidupan saudara dan saya, sejauh mana kita memegang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Yesus Kristus adalah Anak Allah, juru selamat di dalam kehidupan semua orang. Di sini ada kata Anak Allah. Seringkali kata anak Allah ini menjadi pertanyaan dari iman sebelah atau iman yang luar Yesus. Apakah Yesus Anak Allah? Kenapa Allah kok beranak? Ya. Kenapa Allah kok beranak? Ketika kita bicara tentang Anak Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal, atau di dalam bahasa aslinya dikatakan Hagios Triada, ya, di mana Bapak Gereja kita Theophilus dari Antioquia pada abad kedua telah mengatakan, ketika kita bicara Hagios Triada atau Tritunggal, ketiga yang esa di dalam kekudusannya, itu bukan bicara tentang jumlah. Bukan bicara tentang jumlah Allah kita ada tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan seperti itu, ya. Tetapi ketika kita bicara tentang Tritunggal atau Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bicara tentang kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah yang kita sembah, di mana Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Oleh sebab itu kita panggil, kita sebut Bapa, ya. Kita sebut Bapa, bukan gender laki-laki atau perempuan, bukan. Tetapi Ia adalah sumber dari segala sesuatu, di mana Sang Bapa ini punya firman. Dan dari Sang Bapa ini, firman ini keluar, yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Coba kita buka lagi dalam Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Ini yang Ibrani 4 ayat 14 sedikit ya, tapi yang kita buka lagi. Yohanes 8 ayat 42. Nah, ini dia. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi Aku." Ya, ini Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Ya, Yesus ini berasal dari Allah, keluar dari Allah, dari pribadi Allah, dari pribadi Bapa. Dan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku. Ya. Artinya ketika kita bicara Tritunggal, Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Bukan bicara tentang jumlah, tapi bicara ke bagaimana anak. Sang Bapa ini mempunyai firman, dan firman itu keluar dari dirinya, dari dalam dirinya yang kita sebut, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya anak yang bisa melihat sang Bapa. Ya, manusia tidak mampu melihat sang Bapa yang penuh kemuliaan. Ya, yang penuh kemuliaan. Musa aja ketika melihat kemuliaan Allah, celakalah aku. Ya, Yesaya juga mengatakan celakalah aku, karena aku telah melihat kemuliaan Allah. Takut. Tapi ketika kita mengenal Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus. Jadi tiap minggu kita mengatakan pengakuan iman. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu tunggal adanya. Apa maksudnya? Ya, Allah yang kita sebut dengan Sang Bapa itu, ya, mempunyai firman dan firman itu keluar dari dalam dirinya. Dan melalui firman itu juga Dia menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Menciptakan segala sesuatunya di dalam dunia ini. Ya. Sekali lagi, kita tiap minggu mengucapkan pengakuan iman, kita harus mengerti. Kita harus mengerti benar pengakuan iman yang kita ucapkan. Mungkin satu saat pengakuan iman ini nggak usah ditampilkan di dalam LCD, di dalam LCD lagi. Kita udah hafal. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Dan selanjutnya kita harus apa? Kita harus ingat bahwa Yesus yang lahir, mati dan bangkit ke surga itu adalah juru selamat pengantara kita, Raja segala raja. Dan pada saat ini di dalam kehidupan saudara, sejauh mana kita mengerti bagaimana Allah itu adalah menjadi bagian dari karya ilahi untuk kehidupan manusia yang kekal. Kebagaimanaan Allah itu adalah karya ilahi yang menjadi apa? Yang menjadi karya terbesarnya, yang menyatakan kasihnya untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Dan satu saat Dia datang sebagai hakim. Tadi kita nyanyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ada saatnya sangkakala Allah berbunyi. Di situ Dia memanggil nama saudara. Saya ada Tuhan. Saya ada Tuhan. Pada saat ini kita memasuki zaman-zaman akhir. Biarlah Roh Kudus juga mengabarkan kehidupan saudara. Biarlah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu juga menguatkan saudara sekalian, menguatkan kita semua. Jadi sekali lagi ketika ada pertanyaan di luar sana, oh orang Kristen Allahnya 3, orang Kristen Tuhannya 3, saudara bisa menjawab. Ketika bicara tentang Tritunggal atau Hagios Triada itu bukan bicara tentang jumlah, tetapi bicara bagaimana Allah, di mana Allah Bapa yang kita kasihi ini, ya, Elohim yang kita kasihi ini, ya, mempunyai firman, dan firman itu menjadi manusia. Dan bagaimana Roh Kudus pun Roh yang suci, maka jadi disebut Hagia Triada, ya, Hagios. Roh yang suci itu, Roh yang kudus itu ada di dalam ketiganya yang Esa, di mana Roh itu menghembuskan dan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Nah, jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari mana? Dari Sang Bapa. Roh yang keluar dari Bapa, ketiganya yang Esa. Ya, ini adalah bagian pengakuan iman. Kita harus mengerti benar pengakuan iman yang kita ucapkan tiap minggu tentang Tritunggalan. Ya, tentang Tritunggalan bukan bicara tentang jumlah,
Ya, bukan bicara tentang bilangan caca atau jumlah, karena dia adalah Elohim Sang Pencipta. Tapi Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia mengatakan, Tritunggal bicara tentang kebagaimanaan Allah, di mana Allah telah menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus dan mengutus rohnya untuk menjadi penghibur di dalam kehidupan saudara. Ia keluar, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ketika hidup saudara menjadi kesaksian, ketika hidup kita menjadi kesaksian, ketika mulut kita bersaksi, di situ ada Roh Kudus, di situ ada Roh Allah. Bahkan ketika kita memanggil Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat, di situ pun Roh Kudus bekerja. Ya, di situ pun Roh Kudus bekerja. Jadi sekali lagi, balik lagi ke Ibrani 4 ayat yang 14 tadi. Ibrani 4 ayat 14 tadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Kenapa disebut yang melintasi semua langit? Karena dialah Elohim Sang Pencipta, melalui firman-Nya semua ini boleh jadi. Ya, yaitu Yesus anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah beranak, tetapi Yesus berasal dari Allah. Ya, Yesus berasal dari Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Ya, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Nah, terus ayat 15. Ayat selanjutnya ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Ya. Imam besar kita yaitu Yesus Kristus, bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Jadi pada saat saudara sakit, pada saat saudara lemah, pada saat saudara tidak berdaya, Tuhan pun bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bahkan Tuhan Yesus juga mati di kayu salib. Ia dicobai, bahkan ia dihianati. Ia dihianati oleh siapa? Oleh orang terdekatnya. Ia disangkal oleh siapa? Oleh orang terdekatnya juga. Oleh orang terdekatnya juga. Yudas Iskariot menjual dia. Petrus menyangkal dia pada saat Tuhan Yesus sudah menjalani hukuman. Yesus pun bisa berdarah. Yesus pun bisa sakit. Yesus pun bisa haus. Ya, sama seperti kita. Artinya, ketika saudara menyatakan apa kelemahan kita, menyatakan ketidakberdayaan kita, dia tahu, dia mengerti. Dia tahu, dia mengerti. Pujian tadi begitu indah. Pujian yang pertama tadi, ya, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tak takut, ku tak bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Ini satu pengakuan iman yang luar biasa. Ya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan itu memulihkan hidup kita. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nah, di refnya ini itu satu ungkapan firman Allah tiap katanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Itu merupakan pengakuan iman di dalam kebenaran firman Allah. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Jadi ketika saudara dalam kelemahan, saudara dalam putus asaan, saudara dalam ketakutan, firman Tuhan bilang jangan takut. Ketika saudara dalam kelemahan, ketika saudara memanggil Yesus, memanggil nama Yesus, ketika saudara dalam kesakitan, memanggil nama Yesus, Dia tahu persis apa yang saudara rasakan.
juga datang sebagai manusia, sama seperti saudara. Manusia ilahi, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dikatakan, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Kalau dia berbuat dosa, artinya dia bukan Mesias. Karena apa? Mesias tidak bercacat celah. Seperti anak domba yang dikorbankan di bait suci, bait Allah, tidak bercacat celah. Demikian juga Yesus menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah ketika ada di dunia ini. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan satu ayat 14. Ya, ia menjadi manusia. Ia menjadi serupa dengan saudara, serupa dengan kita. Dia tahu persis apa yang kita alami, dia tahu persis kelemahan kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dan ketika kita memanggil nama Yesus di dalam kesusahan kita, ketika kita memanggil nama Yesus di dalam kekecewaan kita, kelemahan kita, maka ini akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Maka ini akan bertindak dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara akan menemui orang-orang yang tidak menyenangkan. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan saudara. Ya. Yesus pun merasakan ketika dia dikhianati. Yesus pun merasakan ketika dia disangkal oleh orang terdekatnya. Ketika saudara ada di dalam kondisi seperti itu, panggil nama Yesus, maka ia akan bertindak. Maka ia akan bertindak menjadi pembela di dalam kehidupan saudara, menyatakan kemuliaannya. Ya. Tidak satu orang pun bisa menarik saudara. Tidak satu orang pun bisa menumbangkan kita tanpa seizin Tuhan. Ya. Tidak satu orang pun. Ya. Ketika kita memanggil nama Yesus, ada kekuatan yang besar di dalam imam besar kita yang kita punya, yang kita miliki. Karena imam besar yang kita miliki juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, artinya dia tahu persis, bukan cuma omong, bukan cuma omong doang. Biasanya namanya bos tuh ngomong, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu bisa tunjuk-tunjuk gitu. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi ketika dia disuruh melakukan, belum tentu bisa. Belum tentu bisa karena apa? Omong doang. Tetapi Yesus ini bukan bos, bukan imam besar yang ngomong doang. Tapi dia pernah merasakan dan tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita. Maka ia akan bertindak menjadi pembela di dalam kehidupan saudara. Ketika kita memanggil nama Yesus, berserah penuh. Ya, kalau Yesus, ia pernah dicobai, ia pernah disakiti, tapi ia tidak berbuat dosa. Kita belajar dari pribadi imam besar, imam agung kita, Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada waktu Tuhan menolong hidup saudara, ada waktu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, ada waktu Tuhan untuk kita boleh menerima kasih karunia dan rahmat-Nya. Ya. Dengan catatan ketika kita menghampiri tata suci-Nya. Ketika kita menghampiri tata suci-Nya, ketika kita berdoa, artinya apa? Dalam ketika menghampiri tata suci kasih karunia Allah, tidak boleh ada ketakutan. Tidak ada boleh ketakutan, tidak boleh ada kekhawatiran. Ya, di sini dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian. Tuhan, dengan segala kelemahan itu Tuhan, dengan segala masalah yang ada di dalam kehidupan itu Tuhan, aku datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena aku tahu Engkau selalu bersama. Ya. Ujian tadi yang ini pasti saudara tahu. Seorang anak Tuhan, Melita Sidabu, ya.
Melita yang sudah Tuhan panggil. Ya, beberapa tahun yang lalu saudara kembarnya Melisa, ini terakhir Melita. Ya, pada hari-hari terakhirnya, ya, si Melisa ini menciptakan lagu dan pada akhirnya lagu ini dinyanyikan oleh saudara kembarnya karena Melisa sudah Tuhan panggil. Dan lagu ini ketika berkumandang pada saat masa-masa terakhirnya si Melita, ketika dia ada di dalam satu pelayanan di Serpong, ya, ketika ada satu pelayanan di gereja yang cukup besar di Serpong, pada saat itu dia dalam kondisi yang drop sekali. Dia dalam kondisi yang drop. Dia datang dengan kursi roda. Dia datang ke gereja dengan kursi roda, dan pada saat itu dia harus diundang untuk menyaksikan ujian ini, untuk menyaksikan ujian, menyaksikan cintanya kasih Tuhan melalui ujian, dan menyanyikan lagu ini sebelum dia naik ke panggung, sebelum dia naik ke altar ini. Ya, dia berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan, untuk terakhir kali, Tuhan berikan saya kekuatan. Dia naik ke panggung ini, dan di situ di bawah sini ada orang tuanya yang menjaga. Ada orang tuanya yang menjaga. Takut dia jatuh, orang tuanya, papanya jaga di bawah panggung dengan was-was. Ya, ketika dia menyanyikan lagu ini, kau lebih tahu, Tuhan, apa yang terbaik bagiku. Dan ketika dia nyanyi sampai selesai, lagu ini dinyanyikan sampai selesai, Tuhan tolong. Ujian ini menjadi kesaksian. Ujian ini menjadi berkat. Di dalam kelemahan kita ada kekuatan Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kita ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Bahkan ada kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ada kasih karunia, ada rahmat Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Di dalam setiap kelemahan kita ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Kalau gereja ini boleh ada, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau sekolah ada bisa sampai berapa usianya sekarang? 25 tahun. 25 tahun karena pertolongan Tuhan. Ya, karena pertolongan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu saudara sekalian menjadi bagian dari keluarga sehati, itu ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan ilahi, kerajaan Allah. Ketika saudara menjadi bagian di dalam pelayanan ini, ada kasih karunia ilahi juga menjadi bagian dari kerajaan Allah. Untuk kita menerima kasih karunia dan untuk kita menyatakan kesaksian di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa bersaksi, ketika kita menyatakan kasih karunia Tuhan, ketika kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Ya. Makanya saya katakan kepada anak-anak, kalian ketika kalian anak-anak tamborin, ketika kalian menari, ketika kalian melakukan tarian-tarian di depan altar ini, bukan tarian-tarian biasa, tetapi penyembahan kepada Tuhan, kepada penyembahan kepada Imam Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Namanya yang disebut penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Immanuel. Dia adalah Allah yang bersama dengan kita sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya. Kalau seorang Melita yang Tuhan pakai secara luar biasa, dari lagu ini sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di dalam kelemahan, ya, berada di dalam sakit penyakit, berada di dalam keputusasaan. Ya, hidup adalah Kristus, mati bagi aku adalah keuntungan. Karena apa? Waktuku sudah selesai. Waktuku di dunia ini sudah selesai, dan saatnya saya menantikan Yesus Kristus yang menjadi imam besar yang agung di dalam kehidupan saya. Seorang anak muda
yang Tuhan pakai ini, ya, pada akhirnya menghembuskan nafas tiap hari. Mungkin secara manusia bagi keluarga, bagi yang ditinggalkan, itu sangat berat, bahkan bagi undangannya. Ada rencana untuk menikah di tahun yang akan datang, ya. Ada rencana untuk menikah di tahun yang akan datang, ya. Tapi tunangannya tidak apa. Dan sampai saat ini tunangannya juga dipakai luar biasa. Ketika tunangannya si Melita ini Tuhan panggil, dia mempunyai iman keyakinan yang mantap. Saya percaya Allah itu bekerja bagi setiap orang yang kasih kita dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan sampai hari ini, bahkan lebih giat lagi, tunangannya ini Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Karena ketika kita melayani Tuhan, kita adalah memiliki kesempatan untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, orang yang turut ambil bagian dari kerajaan ilahi, saya percaya, saya terlalu yakin ada mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang setia pada imam besar yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang berasal dari Sang Bapa, yang berasal dari segala sumber sesuatu, ketiganya yang esa. Ya. Jadi saya mau Jemaat GBI Pesaren bukan cuma datang duduk dengar diam, tapi Jemaat GBI Pesaren mengerti ketika ada orang-orang di luar sana mengatakan, oh Tuhan orang Kristen ada berapa? Ada berapa? Tuhannya orang Kristen esa, ya, dialah yang tunggal, dialah yang esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, ya. Adonai Elohim, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, ya. Jika kita bicara, orang di luar sana sibuk bicara tentang Tritunggal, kita mengerti betul apa yang kita imani di dalam pengakuan iman Kristen. Tritunggal bukan bicara tentang jumlah, tetapi Tritunggal justru berbicara tentang pernyataan Allah, tentang kebagaimanaan Allah melalui pribadi Yesus, melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saudara untuk memberikan kekuatan di dalam masa kelemahan saudara, bahkan di ujung kehidupan kita. Di ujung kehidupan kita ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan. Ya. Kalau saya baca, lihat di YouTube itu ketika kesaksian Melita yang terakhir di satu gereja di Serpong, dia datang dengan kursi roda, dia nyanyi di panggung, naik ke panggungnya agak kecil begini, panggungnya bertangga-tangga, ini cuma tiga tangga, ya, tangganya luar biasa tinggi, dia naik sendiri, tapi ayahnya jaga di bawah, ya. Namanya Bapa itu selalu melindungi anaknya. Ketika Bapa di dunia aja melindungi anaknya, yang takut jatuh ketika Melita itu memuji Tuhan, apalagi Bapa kita di surga yang menjadi sumber dari segala sumber sesuatu. Oleh sebab itu, mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut? Mengapa kita gentar? Ya. Saya tahu Jemaat GBI Pesaren ini bukan cuma melabelkan dirinya saya orang Kristen, tapi mengerti betul siapa yang engkau sembah dan bagaimana yang engkau sembah membela kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan saudara. Harus saudara rasakan, harus saudara imani. Ya. Seorang Kristen bukan bicara tentang apa, bukan bicara bagaimana kita mengikut Kristus, ya, bukan bagaimana kita mengikut Kristus. Harus mengikuti ini halnya, tapi seperti apa kita ketika kita mengikuti Kristus? Apakah kita bisa menjadi seperti Kristus? Apakah kita bisa menjadi seperti Kristus? Ya.
Sekali lagi, apakah kita bisa menjadi seperti Kristus? Yesus itu tahu kelemahan setiap manusia. Dan di dalam setiap kelemahan setiap manusia itu, dia pun mengalami, namun dia tidak berbuat dosa. Pada saat ini, kita memperhatikan ke belakang. Ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami sakit penyakit, tekanan di dalam kehidupan kita, sejauh mana, sejauh apa kita telah mengecewakan Tuhan? Karena tekanan-tekanan kehidupan kita, sejauh apa kita pernah mengecewakan? Karena hatiku habis lenyap, engkau tetap gunung batu kekuatanku. Ya, Mazmur 73 ayat 26. Sekali dagingku dan hatiku habis lenyap, kau tetap gunung batu kekuatanku. Pada saat ini, ada saatnya Tuhan juga menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara, untuk kita menemukan kasih karunia dan untuk kita melihat pertolongannya yang ajaib asal di dalam kehidupan kita. Tetap membawa iman dan pengakuan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan itu boleh terjadi, bahkan hambatan itu boleh terjadi. Alkitab telah menulisnya. Akhir zaman akan ada banyak sekali tekanan, akan banyak sekali tantangan bagi anak-anak, bagi generasi muda. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama mami, sama ibu gembala ini. Wah, tantangan anak-anak muda ini nanti ke depannya akan begitu banyak, luar biasa. Karena apa? Kemajuan teknologi. Ya, AI itu tidak bisa dibendung. AI itu tidak bisa dibendung. Artificial intelligence itu tidak bisa dibendung. Dan nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang akan hilang digantikan oleh teknologi. Dan sekarang itu sudah mulai. Kalau produksi massal, produksi besar semuanya udah menggunakan robot dan mesin, nggak menggunakan tenaga manusia lagi. Mungkin nanti Ibu Gembala juga bisa menjelaskan bagaimana tantangan ke depan, apa yang harus dilakukan anak-anak muda, ya, apa yang dilakukan generasi saat ini, orang tua saat ini untuk memotivasi anaknya untuk tetap kuat di dalam iman dan harapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tantangan ini jelas sekali di depan mata, ya, jelas sekali di depan mata. Ya. Kemarin saya jelasin di ibadah anak muda, tapi tantangan ke depan yang namanya desain interior itu nggak kepake lagi. Desain interior nggak kepake lagi. Karena apa? Kita tinggal foto cekrek, tinggal klik, ya, akan muncul beberapa desain interior yang akan kita pilih. Ya. Tinggal klik, satu tombol dalam hitungan detik muncul beberapa pilihan, beberapa optional. Ya. Sekarang aja ada AI yang ngajarin kita bagaimana kita berkebun, bertani. Jadi ketika ada daun yang kering, kita tinggal foto. Ya, kekurangan zat apa ini? Tahu dia. Ya, luar biasa. Saya nggak tahu kalau di bagian perikanan. Yang saya tahu adanya aplikasi di bagian perkebunan. Dan saya juga menggunakan itu, ya. Soalnya saya suka beli tanaman-tanaman, saya nggak mau ditipu, ya. Jadi saya foto daunnya, ini betul nggak? Nama lakinnya apa? Ini betul nggak? Ya, baru saya beli. Tantangan ke depan itu banyak sekali yang akan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak muda. Tapi saya percaya, kalau orang tua yang ada di dalam Tuhan mendorong anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, maka Allah akan bertindak untuk menjadi penolong yang ajaib. Akan berbeda anak-anak di dalam Tuhan dengan anak-anak yang di luar Tuhan. Anak-anak yang memiliki pengakuan iman di dalam Yesus Kristus akan berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki iman. Anak-anak yang memiliki iman, anak Tuhan yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, selalu masih ada harapan. Tidak pernah harapan itu berhenti sampai mujizat itu menjadi nyata.
Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku hasilnya pun engkau tak membantuku. Karena engkau tetap Mesias, engkau yang akan menjadi penolong yang ajaib. Karena kita yakin, kita tahu, ketika Tuhan kita Yesus naik ke surga, Dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, karena saya sudah selesai dan saya memiliki tempat yang baru bersama dengan Yesus, di mana Yesus sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Pada saat ini sekali lagi di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, sejauh mana kita boleh mengerti Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, Dia pun mengerti segala kelemahan kita. Panggil nama Yesus di dalam setiap kelemahan saudara. Panggil nama Yesus di dalam setiap ketakutan saudara. Maka Ia akan menjadi penolong yang ajaib. Ya. Dan Tuhan memberkati. Saya udah musik. Kita akan ujian ini. Tolong Tuhan, singkat. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih satu pulihkan hidupku. Yang kasih Tuhan, sekali lagi kita hanya Yesus, hanya di dalam nama Yesus yang menjadi penolong yang setia dalam kehidupan saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar, jangan kecewa dengan orang di sekeliling saudara, dengan orang terdekat saudara. Yesus tahu kelemahan-kelemahan kita karena Dia pun pernah mengalaminya. Tapi firman Tuhan berkata, Ia tidak berbuat dosa. Ketika di dalam kelemahan kita, ketika kita dalam kekecewaan kita memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara untuk kita tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita takut, ketika kita gentar dengan kondisi yang ada pada saat ini, di saat yang bersamaan kita sedang mengecilkan Tuhan yang kita sembah, kita sedang berbuat dosa, jangan takut, jangan gentar. Anak-anak muda, masa depanmu supaya ada harapanmu tidak pernah hilang. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Panggil nama Yesus. Rancangan Tuhan itu rancangan yang ajaib, bukan rancangan kecelakaan. Namun di dalam setiap langkah kehidupan kita ada banyak didikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita kuat, untuk kekuatan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Ketika didikan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, Tuhan mempunyai maksud untuk kita kuat, sekali lagi, untuk kita kuat untuk
Yesus dalam hidupmu, maka akan menjadi kenyataan yang ajaib di dalam kehidupanmu. Ada pekerjaan ilahi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami hidup. Kalau sampai saat ini kami ada Ebenezer karena penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan sampai hari ini. Kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, Tuhan akan menyertai kami sampai Engkau datang kembali, sampai kami masuk kepada pangkuan Bapa. Karena Engkau adalah penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa. Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kau memberkati kami Tuhan. Memberkati dengan shalom damai sejahtera Allah. Shalom damai sejahtera Allah melebihi harta di dunia. Shalom damai sejahtera Allah itu melebihi harta yang ada di dunia. Jangan kehilangan shalom damai sejahtera ilahi. Karena apa yang kau hadapi saat ini, shalom damai sejahtera ilahi itu melebihi kekuatan manusia, melebihi harta yang ada di dunia. Kata shalom damai sejahtera ini berasal dari atas, berasal dari surga, berasal dari Maha yang Maha Kudus. Apapun yang kita hadapi saat ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sudah memberkati kita dengan ajaran-ajarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus-Mu yang adalah Roh penghibur yang langsung keluar dari Bapa, Roh kebenaran ini akan hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu untuk membawa kesaksian di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk membawa kesaksian melalui mulut bibir kami, kehidupan kami, apa yang kami lakukan, hidup kami menjadi kerajaan Allah, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat sekolah saat ini. Kalau ada sampai saat ini karena campur tangan Tuhan, Kau juga akan menolong, menyertai perjalanan sekolah saat ini, baik TK maupun SD, di mana mereka bentar lagi akan menghadapi akreditasi. Kau memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang melayani TK ini Tuhan. Kau memberikan hikmat, Kau nyatakan pertolongan Tuhan, kemuliaan Allah hadir bagi anak-Mu Tuhan di TK saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus di atas mimbar ini, hamba memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kudus untuk menyertai anak-anak di sekolah saat ini. Lebih khususnya Tuhan di taman kanak-kanak saat ini yang akan menghadapi akreditasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Demikian juga hamba berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini. Melalui gereja di tempat ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Pekerjaan ilahi akan hadir di atas tanah yang kami pijak oleh Tuhan. Pekerjaan ilahi akan hadir bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan lalu tempat ini hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkat ilahi yaitu damai sejahtera Allah tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kami yang punya pengharapan yang penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang telah menyelesaikan studi mereka di bangku SMK atau tingkat SMA. Kau memberikan tempat lebih lanjut lagi. Engkau memberikan menempatkan tempat yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau
juga anak didik kami Tuhan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK Tuhan. Kau sertai perjalanan pendidikan mereka. Jamin tangan, masa depan mereka sebuah dan harapan kami tidak pernah hilang untuk mereka membawa berkat-berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat yang hamba memimpin di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, Kau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di atas musuh besar ini karena Engkau telah memilih kami, karena Engkau telah memanggil kami untuk kami menyembah Tuhan kami yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Sekali lagi kami mengucap Kau berkati Tuhan yayasan yang menaungi kami. Kau berkati juga Gembala Pendeta kami Bapak Pendeta Josiah Saputra yang memberikan hatinya bagi tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau telah memberikan kekuatan yang baru. Kami akan terbang seperti raja wali di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Di atas mimbar ini juga hamba berdoa Tuhan buat anak yang pada saat ini sedang mengandung. Kau berkati kandungannya Tuhan. Kau berkati kandungannya Tuhan, berkati anak yang di dalam kandungannya Tuhan, di mana Engkau sedang membentuknya. Jadikan anak ini Tuhan menjadi berkat di kemudian hari, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sudah mundur daripada Tuhan. Kau tarik kembali, nyatakan kasih karunia ilahi di dalam hidupnya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhirnya kita menerima berkat kasih karunia Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Pada akhirnya pulanglah saudara dengan cinta kasih, rahmat, damai, sejahtera ilahi, kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya juga Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.